Jika rindu bisa menyelinap di kesunyian, kepedihan juga bisa hadir di tengah keramaian. Di antara sirine yang memberitahu penumpang akan keberangkatan kereta, juga deru komuter lain yang datang dan pergi, kepedihan itu hadir. Di bawah selembar foto monokrom, hasil jepretan kamera analog pertama yang dibelinya. Sudah sekian lama Ten merasa demikian. Dibuainya hari-hari dengan angan yang hampa. Sebuah mimpi buruk yang tidak pernah ia duga menghampiri hidupnya. 3 tahun lalu, dengan dingin restu mengakhiri hubungan dengannya. Ten enggan bertanya kenapa. Restu pun tidak mau menjelaskan mengapa. Ten hanya membeku tanpa kata, sementara Restu pergi setelah berkata, "Kita akhiri sampai di sini saja." Tidak ada yang Ten rasakan saat itu. Rasa-rasa yang menjadikannya sebagai manusia mendadak hilang tak tersisa. Ten hanya hadir dalam raga tanpa sebuah rasa. Ten menyebutnya hambar. Sebulan setelahnya, saat logika mulai kembali kepada dinamika kehidupan, barulah kepedihan itu menyambanginya. Masuk tanpa permisi, berdiam diri tak mau pergi. Kemudian dengan perlahan, memporak-porandakan kehidupannya. Jauh Ten melangkahkan kaki, menjambangi berbagai tempat, mencoba hal-hal gila, namun semua sia-sia. Ketika ia kembali ke kota ini, perih itu kembali menyiksa. Tertawa riang, menyaksikan semua tingkah konyolnya. Ten mengamati lekat-lekat foto dalam genggamannya, meresapi setiap perihnya. Ia tidak menduga foto yang dulu menjadi pelipur lara, kini berubah menjadi pembawa duka. Dulu, tatapan dan senyuman Restu membuat foto hitam putih dalam genggamannya begitu berwarna. Kini, foto hitam putih itu semakin kelam saja di matanya. Jika bukan karena satu momen berharga yang tertanam bersama dengan foto itu, Ten pasti sudah membuangnya bersama puluhan foto Restu lainnya. Hari ini, foto itu juga mungkin akan bernasib sama dengan puluhan foto Restu yang lainnya, berakhir di tong sampah. Ten akan membuangnya. Sebuah kereta akan membawanya pergi. Kereta berjurusan Jakarta-Malang itu 30 menit lagi akan tiba. Dan untuk mendapatkan keretanya hari ini, berbagai upaya telah Ten tempuh. Dan Ten tidak ingin foto itu menghancurkan semua usahanya. Foto yang bagus, puji seseorang dari arah samping. Ten menengok, mendapati seorang wanita telah duduk di sampingnya. Ten cukup terkejut. Pasalnya ia sama sekali tidak menyadari kedatangan wanita itu sebelumnya. Tidak perlu terkejut, saya juga kadang seperti itu. Tidak memperhatikan sekitar. Terakhir saya seperti itu, saya kehilangan dompet. Refleks Ten meraba saku celananya, memastikan bahwa dompetnya tidak raib. Ten menghembuskan napas lega ketika mengetahui dompetnya masih ada di sana. Wanita itu terkekeh melihat tingkah Ten. "Kia." Wanita itu mengulurkan tangan, diikuti sebuah senyuman di wajahnya. Ten menjabat uluran tangan itu. "Ten." "Ten?" tanya Kia ragu. Ada tambahan huruf T di akhirnya. "Oh, Ten. Yes." Kia menatap foto dalam genggaman tangan Ten. "Saya suka foto itu. Saya suka sudut pengambilan gambarnya, pencahayaannya juga pas." Ten menatap kembali foto dalam genggamannya.
Terima kasih, ucap Ten pelan. Kia tidak tahu kalau foto itu sebentar lagi akan berakhir di tong sampah. Ten akan membuangnya begitu keretanya tiba. Ia sudah menekatkannya di dalam hati. Suka fotografi? Tanya Ten. Ia menatap Kia yang sedari tadi menatap foto di genggamannya dengan wajah seperti terkesima. Kia menggeleng. Bagaimana ya saya menjelaskannya? Kia mengerutkan keningnya, mencoba menggambarkan apa yang terjadi antara ia dan fotografi agar mudah dipahami. Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Dulu sempat belajar, beberapa kali motret, terus berhenti. Sekarang hanya penikmat saja. Kenapa? Berhenti. Kia balik bertanya, memastikan. Ten mengangguk kecil. Kata orang, tidak semua hal yang kita suka bisa kita lakukan. Dan pada akhirnya, kita hanya bisa jadi penikmat saja. Ucap Kia. Tatapannya jauh menembus apa yang tidak terlihat oleh Ten. Ten kembali menatap foto dalam genggamannya. Bukankah itu sulit? Tanya Ten. Ia sungguh ingin tahu bagaimana cara Kia melakukannya. Memang, terkadang itu sangat menyiksa. Kia memandang Ten, kemudian tersenyum. Namun semuanya bisa diatasi. Kita hanya perlu melihatnya dari sudut pandang yang tidak menyakitkan. Caranya? Kamu akan menemukan caranya sendiri, karena setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Gue? Ten mencoba memastikan. Kia tersenyum. Saya mengetahuinya saat pertama kali melihatmu. Ten terdiam. Ia tidak menyangka Kia akan mengetahuinya secepat itu. Apapun yang terjadi antara Kia dan fotografi, sama halnya dengan ia dan Restu. Sangat sulit tidak melakukan hal yang kita sukai. Begitu pula dengan melupakan apa yang kita cintai. Suka dan cinta dalam kasus ia dan Kia seperti kertas tipis, hampir tidak memiliki perbedaan. Bagaimana cara Kia menyikapi fotografi pasti tidaklah mudah. Ia ingin seperti Kia, memandang Restu dalam sudut pandang yang tidak menyakitkan. Namun sampai saat ini, itu terkesan mustahil untuk dilakukan. Gue gak yakin hal yang sama berlaku untuk diri gue. Ucap Ten setelah membisu beberapa saat. Pertama saya melihat fotomu, saya tahu itu hasil jepretanmu sendiri. Dan wanita di dalamnya pasti seorang yang dulu sangat berarti. Sekarang kamu sedang mencoba melupakannya, bukan? Ten cukup terkesan dengan kepekaan Kia. Dari semua wanita yang pernah ia kenal, Kia merupakan salah satu wanita terpeka yang pernah ia tahu. Setelah memperhatikan lebih jauh, menurutnya Kia sedikit unik. Kia mengenakan kaos hitam polos berlengan pendek, celana jeans hitam panjang dengan sepatu trekking coklat yang menutupi mata kaki. Tidak ada kesan feminim, namun ransel berbentuk boneka hiu yang berada di punggungnya membuat Kia terlihat lucu. Gue gak tahu bagaimana cara lo menebak semuanya, tapi harus gue akui, semua yang lo katakan itu benar. Kia tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan Ten. Saya anggap itu sebagai pujian. Kali ini gantian Ten yang tersenyum, diikuti sebuah deru kereta yang baru saja tiba. Dari pengeras suara yang tepat berada di kepala Ten, terdengar bahwa kereta itu adalah kereta berjurusan Jakarta-Malang. Keretanya sudah tiba. Ten berdiri hampir bersamaan dengan Kia. Keduanya saling menatap heran. Ke Malang juga? Akhirnya Kia bertanya, setelah beberapa saat hening menyelimuti keduanya.